Baiklah, untuk memulai acara ini, baiklah kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu. Kami di sini kayaknya kita sudah cukup untuk materi Bapak Ibu. Kami hanya menyampaikan informasi terkait persiapan ANBK. Arti persiapan itu artinya kita cuma butuh kesepakatan dan kesiapan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri mental bahwasanya ANBK ini kita akan laksanakan di tahun ini Bapak Ibu. Sebelum kami lanjut informasikan ANBK, kami akan tampilkan rapor pendidikan Bapak Ibu tiga kecamatan ini Bapak Ibu. Tapi kami tampilkan ini bukan sebagai menghakimi sekolah, ya. Jadi kita ini sebagai evaluasi kita Bapak Ibu. Di mana lemahnya kita, di mana kurangnya sekolah kita tampilkan, akan kita evaluasi sama-sama. Izin Bapak Ibu ya. Ya, izin boleh. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini tidak tampil bilangan atau nilainya Bapak Ibu. Nilainya tampil di raport pendidikan Bapak Ibu masing-masing di sekolah. Maka di edaran itu kami minta harusnya hari ini Bapak Ibu sudah mendownload raport pendidikan, tapi nggak apa-apa. Pulang dari ini dicek raport pendidikannya disamakan dengan yang kami Bapak Ibu. Di sini kami cuma warnanya saja Bapak Ibu. Kalau dia kuning berarti kita masih di bawah standar minimum. Kalau merah berarti masih butuh intervensi khusus. Jadi yang perlu jadi perhatian kita sama-sama nih, yang merah ini kenapa? Lemahnya di mana? Di sini Bapak Ibu, di dimensi A ini masuk dalam dimensi A. Di dimensi A ini ada 3 yang menjadi penilaian: literasi, numerasi, dan karakter. Di dimensi C itu ada semua. Ini terkait dengan dapodik juga, diisi yang kurang-kurang dari di dapodik wajib diisi semua Bapak Ibu. Kalau yang selama ini cuma mengisi PTK-nya, gurunya, sekarang di dapodik itu wajib diisi semua Bapak Ibu.
Kalau mungkin ada operator yang ikut, tolong sampaikan ke teman-teman. Dapodik itu perbaiki pengisiannya, karena kita akan satu data Bapak Ibu. Penilaian masuk juga dalam Dapodik. Jadi kita cukup di sini Bapak Ibu ya, menampilkan ini. Bapak Ibu cek sendiri, nanti kami kirim semua materi dan kami kirim buku panduan cara membaca rapor pendidikan. Jadi lumayan banyak Bapak Ibu bisa untuk baca-baca sambil santai, buku petunjuknya untuk membaca rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Ya, untuk ANBK sendiri Bapak Ibu, ANBK itu sudah jelas. ANBK itu bukan sebagai penilaian untuk individu anak, tapi itu sebagai potret mutu sekolah Bapak Ibu dan kabupaten. Jadi untuk ANBK sendiri ini akan dilaksanakan tiap tahun. Nah, kalau yang masih 2021 kemarin Bapak Ibu ragu bahwasanya mungkin ini cuma 2021, bahwa di tahun ini sudah dijelaskan bahwasanya ANBK akan dilaksanakan setiap tahun. Jadi mumpung sekarang lagi peralihan dari Boston ke Arkas, mohon dianggarkan untuk ANBK sendiri Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu susah untuk melaporkannya, sedangkan ini tuntutan kita harus untuk melaksanakan ANBK. Jadi ANBK ini dan ANBK sendiri Bapak Ibu itu tidak ada lagi yang namanya susulan Bapak Ibu. Jadi ketika tidak melaksanakan pada pelaksanaannya, maka dia tidak ada susulan di tahun 2023. Jadi ANBK ini akan diselesaikan di tahun 2022. Dan Bapak Ibu, salah satu yang menjadi kelemahan kita itu Sulinjar Bapak Ibu. Sulinjar itu rata-rata kita merah. Survei lingkungan belajar. Bukan berarti kita tidak mengisi atau kita tidak mengikuti, tapi itu kita kurangnya pendampingan khusus atau pendampingan dari korektor. Mungkin tahun kemarin karena waktunya bersamaan, atau ada yang dibiarkan guru kita atau yang sudah mau pensiun dibiarkan ngerjakan sendiri di rumah. Nah, itu yang menjadi permasalahan Bapak Ibu. Terkadang sudah mengisi tapi tidak tuntas, tidak selesai, tidak di-save dan dikirim. Jadi dia tidak terbaca. Jadi timbulnya kosong Bapak Ibu. Padahal kalau dilihat kita partisipasi kita luar biasa. Untuk dari login saja Bapak Ibu, kita sukses 99,08 untuk login. Sebanyak 504 sekolah itu hanya 10 sekolah yang gagal. Dan itu pun persiswa yang gagal, bukan sekolahnya. Jadi alhamdulillah kita kalau untuk login. Terima kasih banyak Bapak Ibu bantuannya atas ANBK ini. Nah, untuk itu sendiri Bapak Ibu, yang jadi perhatian khusus kita, tolong disampaikan ke Bapak Ibu guru kita. Selama datanya ada dalam Dapodik, wajib mengisi Sulinjar. Nah, survei lingkungan pelajar. Nah, itu harus dipastikan Bapak Ibu didampingi korektor, dibantu Bapak Ibu. Yang kita kan pelaksanaan kita ini insya Allah pelaksanaannya di bulan November. Kalau ada yang pensiunnya di Desember, wajib masih ngisi. Bantuin Bapak Ibu untuk mengisi Sulinjar ini. Dan masih seperti yang kemarin Bapak Ibu, ANBK pelaksanaannya yang utama 30, cadangan 5. Kalau yang pesertanya lebih dari 30. Tapi kalau pesertanya di bawah 30, misalnya 28, itu wajib 85% yang mengikuti. Kalau kurang dari 85% dari peserta 28, maka sekolah ibu dianggap tidak melaksanakan. Contoh misalnya berapa 85%, berarti dikurangi 15%. Sekitar kalau dia cuma ikut 22 orang, itu dianggap tidak mengikuti. Kalau yang 30 kan enak, ada yang tidak ikut langsung kita isi dengan cadangan. Tapi kalau yang kurang ini tolong jadi perhatian Bapak Ibu. Andai kata Bapak Ibu, di tahun kemarin ada di kecamatan lain luar dari sini Bapak Ibu, ada 12 anak ketika dia sekolahnya masuk dalam daftar pengulangan susulan, karena di sekolahnya ada 12 anak yang tidak mengikuti untuk peserta 22. Jadi yang mengikuti 10, yang tidak mengikuti 12.
kami konfirmasi ternyata anak tersebut itu dianggap pindah, turut orang tuanya pindah karena orang tuanya kerja di PT. Jadi tetap kami arahkan wajib tetap mengulang susulan walaupun anak tersebut atau peserta tersebut sudah pindah. Itu kebijakan Bapak Ibu. Karena kalau dia tidak mengisi ketika susulan dianggap tidak mengikuti. Alhamdulillah setelah susulan kita sukses semua sebanyak 504 sekolah itu untuk login. Alhamdulillah. Kita sudah luar biasa Bapak Ibu. Karena kalau untuk se-Sumatera Selatan, Banyuasin ini paling banyak SD-nya. 504 ini paling banyak se-Sumatera Selatan. Dan tahun ini nambah 3 yang mengikuti. Jadi untuk tahun ini PR kita lagi ada 507 sekolah Bapak Ibu. Ini hitungannya secara global Bapak Ibu. Kalau di sini sukses kecamatan, 3 kecamatan ini, kecamatan lain ada yang gagal, itu menjadi PR kita lagi Bapak Ibu. Jadi kami mengajak Bapak Ibu, kita jaga, kita sukseskan sama-sama di kecamatan Bapak Ibu. Karena kami terbatas untuk tahun ini untuk memantau secara langsung Bapak Ibu. Kami dituntut nanti untuk membuat posko untuk segala bentuk teknis pelaksanaan atau kendala-kendala yang dihadapi. Dan juga Bapak Ibu, yang jadi perhatian lagi, yang menjadi kelemahan kita di tahun 2021, kita menganggap simulasi dan gladi itu tidak penting. Padahal disitulah kita bisa melihat atau cerminan kita melaksanakan langsung atau di hari hanya kita bisa belajarnya di simulasi dan gladi Bapak Ibu. Yang menjadi kelemahan kita kemarin itu kita anggap biasa-biasa saja simulasinya. Sudah, biar kalau tidak ikut ya sudah. Bapak Ibu mungkin tidak konfirmasi ke kami karena kami tidak memantau secara khusus. Kalau untuk simulasi dan gladi Bapak Ibu, dia tidak terdaftar di sistem kami siapa yang tidak mengikuti, siapa yang mengikuti. Tapi kami sudah bisa baca ketika sudah pelaksanaan. Ketika pelaksanaan semuanya terbaca Bapak Ibu. Yang waktu sudah ditentukan ternyata karena tokennya masih tampil langsung serobot, itu tampil yang harusnya 2 sesi dan pagi sore ternyata siang sudah selesai sebelum jam 1. Nah itu jangan sampai. Kalau yang tahun kemarin itu mungkin masih ada pemakluman Bapak Ibu karena kita sama-sama meraba untuk SD itu perdana. Nah di tahun ini kan sebagai evaluasi. Nah tolong diikuti sesuai jadwal. Karena itu mungkin nanti masuk jadi sebagai penilaian Bapak Ibu. Ada penilaian di dalam waktu pelaksanaannya. Karena yakin Bapak Ibu, semua sekolah terekam, tertampil ketika melaksananya. Kapan sudah selesai? Kan di situ sudah jelas. Masih proses, sudah selesai. Nah, dan di situ ketika dicetak, waktunya itu tampil, jamnya tampil, selesainya. Nah, jadi tahun ini Bapak Ibu kita ikutin karena tahun ini ada perbedaan dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita 2 sesi, tahun ini kita ada 3 sesi dan 4 gelombang lebih panjang. Yang sudah dapat Chromebook tambah enak, yang tidak dapat Chromebook juga enak, cukup 3 laptop 1 proyektor sudah bisa melaksanakan. Sudah bisa karena sehari bisa melaksanakan 9 karena kita sudah 3 sesi. Tapi harapannya kalau 2 gelombang selesai Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lebih banyak modalnya sebenarnya. Kalau laptopnya 3 tuh, harusnya laptop 15 sehari 2 hari selesai. Sedikit modalnya itu cuma Bapak Ibu, ya kan? Waktu kalau tahun kemarin itu pengurangan waktu untuk latihan. Kalau tahun kemarin itu ada 60 menit latihan, sekarang hanya 15 menit. Tapi ada penambahan untuk survei karakter. Survei karakter itu penambahannya dari 20 menit kalau tahun kemarin, tahun ini 30 menit. Sedangkan Sulinjar itu ada dari 20 menit menjadi 40 menit. Nah, jadi menjadi perhatian khusus untuk Sulinjar ini. Agak diperpanjang waktunya. Dan nanti kami kasih linknya untuk sebagai bahan pembelajaran, sebagai gambaran-gambaran materi-materi yang akan tampil di 2022 itu kita dari kementerian kita sudah dikasih linknya. Nah, itu tolong untuk persiapkan guru dan peserta Bapak Ibu. Dan ini jadwalnya Bapak Ibu.
kita ini sesinya pembagian waktunya. Nanti kita bagi materinya. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk survei lingkungan belajar. Perbedaannya antara 2021 dan 2022 ini Sulinjar didulukan Bapak Ibu jadwalnya, dimajukan. Jadi tidak lagi bersamaan dengan pelaksanaan ANBK untuk peserta. Jadi ini Sulinjar didulukan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu di tanggal 19 Agustus itu kita sudah penarikan data. Ketika penarikan data, Bapak Ibu harus pastikan semua guru itu sudah ada dalam data itu. Nanti kami bagikan data untuk yang Sulinjar dan dan tanggal 20-nya itu kita sudah bisa, sekolah sudah bisa mencetak kartu login untuk Sulinjar. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah wajib melihat, karena Bapak Ibu kepala sekolah juga peserta di sini Sulinjar. Jadi harus melihat peserta Bapak Ibu punya bapak dan punya guru-guru. Jangan dilepas Bapak Ibu guru-guru kita. Kita kan punya waktu nih. Kalau kemarin kita fokus di anak didik, sekarang tolong dibantu juga untuk Sulinjar didampingi. Ya Bapak Ibu, sepakat? Sepakat kan? Nah ini Bapak Ibu jadwal simulasi. Simulasi ini Bapak Ibu, kami harapkan tahun 2022 ini tidak ada yang menganggap remeh simulasi, harus ikuti Bapak Ibu. Karena di sini kita ini kan evaluasi, perbaikan. Kalau tahun kemarin kita sukses, tahun ini harus sukses Bapak Ibu. Kita harus sukses juga. Karena tahun kemarin cuma 0,02 kita gagal untuk logik. Sekarang karena ini evaluasi, kita tingkatkan Bapak Ibu. Minimal dari kekurangan-kekurangan yang kita tampilkan di rapor pendidikan tadi, ada perubahan lah. Itu Bapak Ibu bisa baca nanti di rapor pendidikan masing-masing. Wajib tahu Bapak Ibu rapor pendidikan. Jangan hanya sekedar lihat, harus dianalisis lagi rapor pendidikannya kurangnya di mana. Tapi kalau memang itulah apa adanya, ya sudah Bapak Ibu, mau diapakan? Karena itu penilaian bukan ANBK saja dalam itu, secara keseluruhan, secara global. Karena itu sebagai potret atau cerminan mutu pendidikan di sekolah. Kalau memang tidak ada, tidak mungkin ada dipaksa Bapak Ibu ya. Ini jadwal pelaksanaan simulasi kita bulan September Bapak Ibu. Iya, simulasi kita itu tanggal 26. Iya. 26 sampai 29, 3 sampai 6. Jadi persiapkan, kita masih punya waktu lah. Kalau untuk persiapan ANBK, kami yakin 3 kecamatan ini sudah siap ya. Nah untuk ini sendiri Gladi, nah Gladi ini pastikan kita sudah paham kendala-kendala kita Bapak Ibu. Jadi Gladi itu sudah sebagai, anggap saja itu namanya Gladi kan, itu sudah ya cerminan langsung. Jadi ketika kita gagal di Gladi, itu kami juga meragukan untuk sukses di ANBK. Kayak gini contoh Bapak Ibu, contoh kalau sekolah tersebut ketika nanti Gladi dia terkendala pada sinyal, umpama terkendala di sinyal. Nah untuk misalnya di simulasi terkendala di sinyal. Nah di sinyal nanti ketika Gladi, ya kita sudah antisipasi Bapak Ibu. Ketika kita misalnya tetap melaksanakan seperti yang sama, yakinlah kita bakal terkendala di sinyal lagi. Kita kami sampaikan lagi, kita tidak ada susulan, tapi kita ada penjadwalan ulang masuk dalam 4 gelombang tersebut. Contoh, kita gagal di gelombang 1, kita bisa susulan di gelombang 3. Misalnya gelombang 3 tidak diisi Bapak Ibu, contoh. Tapi kalau kita sudah main 3, itu susulannya di gelombang 4, karena cuma di sesi 2 dan sesi 3 kita kosong. Tapi kalau kita ngisi cuma 2 gelombang 1, gelombang 2, contoh misalnya kita bermain di lapak 15.
Berarti 15 berarti butuh 2 gelombang. Berarti pagi 8 atau pagi 8 siang 7 atau 88 besok 66. Di gelombang keduanya. Misalnya pagi 8 siang 7. Kita kan 3 sesi sekarang. Misalnya pagi 5, tengah hari 5, sore 5. Kan 3 sesi. 15. Jadi satu gelombang kita sudah 15. Di gelombang 2 kita main lagi 5. 3 sesi lagi 5 5 5 5. Jadi kita selesai 2 gelombang. Kan hari gelombang 1 hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Jadi 2 hari itu kita sudah dapat 15, besoknya 15. Jadi 5. Nah, kami harapkan itu kita itu bermain di 2 gelombang saja. Jadi Bapak Ibu ketika ada yang gagal di 2 gelombang tersebut, kita bisa bermain di gelombang 3, gelombang 4. Itu penjadwalan ulangnya. Karena tidak ada susulan. Kalau tahun kemarin enak, ketika lewat kita di 4 gelombang itu sudah kita tunggu susulan, jadwal susulan. Dan ini ANBK selesai di 2022. Kami pastikan lagi di 2022 ini kemungkinan rapor pendidikan sudah dikeluarkan lagi. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau mau berbagi pengalaman? Mumpung jam masih 2:30. Jadi anak itu tidak boleh didampingi lagi. Maksud saya itu artinya itu kalau kemarin masih itu hati tangannya masih bengkok sana bengkok sini. Nah, apakah itu akan disolusi dalam PPG atau bagaimana? Atau itu bersih dan steril semuanya? Proktor cuma di depan saja gitu. Itu gimana? Ada sendiri yang mengerjakan gitu. Oke. Itu Bapak Ibu izin Pak ya. Itu kembali lagi ke kebijakan Bapak Ibu ya. Karena tidak semua anak itu melek teknologi. Kalaupun melek kadang cuma sebelah Bapak Ibu. Matanya melek kadang telinganya tertutup. Jadi kita jelaskan 3. Apalagi pertemuan jarang ya tetap didampingi Bapak Ibu. Tapi yang penting itu pengawas kita dibantu dulu. Nanti pengawas malah yang bingung. Karena kita pengawas silang ini, kita kan kalau konsep Pak Dokter tetap pengawas silangnya tetap yang di sekolah. Kalau tidak ada perubahan Pak ya, tetap menggunakan pengawas dari sekolah. Nah, yang ditunjuk sebagai pengawas itu wajib paham cara mengoperasikannya, membantu. Jangan sampai fokus di proktor, karena proktor ini wajib stay di depan laptop proktor. Karena kita ini Bapak Ibu, kita modalnya online. Online ini Bapak Ibu, ketika yang bermasalah di laptop proktor, semua klien bermasalah. Itulah tadi. Apalagi kalau sinyal. Jadi Bapak Ibu, ketika ada permasalahan, wajib langsung konfirmasi ke kami Bapak Ibu. Wajib kalau untuk tahun 2022 ini wajib konfirmasi, jangan menunggu. Ada 2 anak, 3 anak bermasalah, konfirmasi. Maka kita akan lakukan penjadwalan ulang. Karena kalau lewat kami lewat juga mengetahui kalau ada yang mau dijadwalkan ulang, maka anak tersebut tidak mengikuti. Yang kami takut dia kurang dari 85%. Karena kan tidak takut. Di situ kan Bapak Ibu, kalau kita tidak teliti, maka kita bakal tidak tahu anak ini sudah atau belum sama Cak Sudijar. Jadi pastikan dulu di sini, di keterangan itu, keterangan di ketika kita buka itu teknis Bapak Ibu, biar kami sama proktor itu lihat di situ bahwa sudah selesai. Itu kalau teknis kami langsung ke bahasa sistem, kami langsung ke proktor Bapak Ibu, karena memang kami mau bedah sama-sama. Karena kami ada perubahan sedikit antara Dapodik, Verbaltik dengan web ANBK. Jadi kalau tahun kemarin kita bermain di Verbaltik, tahun ini kita bermain di Dapodik. Data tarik dari Dapodik. Dan setelah ini mungkin kami akan tampilkan, mungkin pulang dari sini selesai kegiatan ini, kami akan atau kami virtual dengan proktor, kami akan tampilkan perangkat yang sudah ditarik dari Dapodik.
Jadi itu harus dicek Bapak Ibu, karena itu yang sudah dari BPMP, itu yang sudah datanya. Jadi harus dipertegas dan diperjelas datanya. Misalnya di situ komputer masih 0, kan sekolah nggak mungkin 0 komputer. Ibu, mungkin cukup sekian Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin terlalu melebar bahasanya atau materinya. Kami akhiri Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kehilaf atau kekeliruan dalam berbahasa. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi